warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom. Sekali lagi kami ucapkan shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, sungguh merupakan sukacita yang luar biasa kita bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kanannya, katakan kata-kata yang terbaik, ucapan kata-kata yang memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sore hari ini Tuhan Yesus kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah segenap suku bangsa. Biarlah setiap yang bernafas Tuhan memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami satukan hati kami Bapa sore hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, amin. Kami katakan sungguh Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Besar dan
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh Engkau layak disembah ya Tuhan. Besar dan ajaib, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami puji Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu ya Bapa, kami tinggikan Engkau ya Yesus, dimuliakanlah Engkau ya Bapa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
memuliakan Engkau lebih lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Yes. Warga kerajaan bersiap muliakan nama Raja segala Raja. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Yes. Mari bertepuk tangan bagi Raja kita. Yeah. Haleluya. Kau Tuhan besar, ajaib nama-Mu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umat-Nya. Segala pujian bagi Dia. Muliakan Tuhan. Amin. Kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya. Kau Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan besar, Kau ajaib Tuhan. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa. Kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya. Kau Tuhan yang layak dipuji. Sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan. Muliakanlah Allah kuasa. Amin. Kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Yes. Agungkanlah kerajaan-Nya. Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakanlah Tuhan. Allah kuasa. Kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya. Kau Tuhan yang layak. Engkau Tuhan. Kau Tuhan dipuji. Haleluya. Yes Lord. Yang masih semangat Puji nama memuji Tuhan. Tuhan, boleh lambaikan tangan yang masih semangat memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
seperti Engkau ya Yesus. Sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, amin, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan dalam hidup kami. Haleluya. 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 Semua merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang, lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan. Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota. Yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya yang akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya.
Dan Pulau Bali, meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed, the power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya, sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu percayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur. Tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur,
Apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu, kebesaran-Mu atas setiap hidup kami. Sore hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami punya Allah yang besar. Seperti Engkau Yesus. Kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Segala hormat pujian kami bagi Engkau Tuhan, Allahku yang besar. Kami tidak pernah takut Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami nyatakan di hadapan-Mu Yesus Raja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
segala apapun juga, Engkau Yesusku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Allahku yang besar, tiada sepertimu Tuhan. Haleluya. Hati kami mengucap syukur, hati kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau besar Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sebab bagi Engkau Tuhan kemuliaan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan, Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Lebih lagi bagi Raja kita. Bagi Dia, yes Lord. Bagi Engkau Rajaku. Haleluya. Bagi Dia. Amin. Selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kebaikan, kasih karunia, anugerah Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada kami. Tuhan ingin sampaikan isi hatinya, itu sebabnya Tuhan. Buang semua perkataan yang tidak perlu, yang bukan berasal dari Tuhan. Biar isi hati Tuhan saja yang ditumpahkan di tengah-tengah kami semua. Bapa, biar Engkau yang memberikan roh hikmat, roh wahyu di tengah-tengah kami. Kalau Engkau sendiri yang tidak mewahyukan kepada kami, mustahil untuk kami bisa mengetahui rahasia kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, dan kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, siap menyambut apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang akan dilepaskan di tengah-tengah kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, silakan duduk. Apa kabar saudara? Senang sekali saya boleh ada di tempat ini lagi. Terakhir kali saya ada di tempat ini itu tahun 2015. Wow, sudah 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, dan saya sungguh bersuka cita saya boleh ada di tempat ini lagi. Tanpa panjang lebar ya, saya dikasih tema tentang garam dunia, Matius 5 ayat yang ke-13. Oke, kita buka dulu ayat kita ya. Matius 5 ayat 13, boleh kita buka dulu sebentar. Kita akan baca, lalu kita akan berangkat ke ayat yang lain.
Matius 5 ayat 13 kita baca dulu sama-sama. Lalu setelah itu kita buka Lukas 14 ayat 34. Saya akan bacakan dulu Matius 5 ayat 13. Kalau saudara bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Kalau Alkitab saudara ada di handphone, silakan buka handphone saudara. Pastikan bukan WhatsApp atau apapun ya. Tapi buka Alkitab saudara. Biasakan saudara tetap membuka Alkitab. Jangan cuma mendengar apa yang pendeta katakan di atas, tapi saudara harus membaca sendiri Alkitabmu. Oke, Matius 5 ayat 13 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, paralel dengan Matius 5 ayat 13 ya, itu adanya di Lukas 14 ayat yang ke-34 yang ada di depan sini. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, di Matius 5 ayat 13 tadi Tuhan cuma bilang begini, kamu adalah garam dunia. Kalau garam sudah jadi tawar, tidak ada gunanya lagi, itu cuma diinjak orang. Dan di Lukas 14 ayat 34 tadi dan 35, saudara lihat, Yesus tidak pernah secara eksplisit berkata bahwa garam di sini soal memberi rasa, soal untuk mengawetkan, soal untuk menyembuhkan. Nggak ada masalah juga sih kalau kita mau menghubungkan dengan hal itu. Tetapi ketika Yesus bicara tentang garam, rupanya Lukas menulis versi yang lebih ada penjelasannya. Rupanya yang Yesus sedang ngomongin adalah tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi ini bicara garam untuk pupuk, untuk flourishing. Saudara tahu fungsi pupuk? Fungsi pupuk itu untuk menumbuhkan, untuk memaksimalkan hasil, memaksimalkan buah. Pupuk itu untuk membuat tanaman menjadi sehat. Itu garam yang Tuhan ngomongin. Memang benar saudara, tujuan kekristenan kita ya, kita menjadi Kristen itu tidak bisa tidak, kita harus terus bertumbuh. Kalau kita bicara garam, salah satu yang kita harus consider adalah kita harus pastikan kekristenan kita itu sehat, kekristenan kita itu bertumbuh. Nah, untuk punya kekristenan yang sehat, untuk punya kekristenan yang sehat, saudara, hati-hati kalau saudara hanya senang mendengar ajaran-ajaran yang meninak-bobokan, hanya senang dengar ajaran-ajaran yang membuat teduh, hanya senang dengar ajaran-ajaran yang bikin hati saudara tenang saat mendengar, tapi tidak pernah mengusik kehidupan kita, tidak pernah mengganggu cara berpikir kita. Kita harus hati-hati akan hal tersebut. Sebab ajaran yang benar seringkali harus mengusik hidup kita. Sebab kita mau digantikan, cara hidup dunia mau diganti dengan cara hidup kerajaan, pasti terusik dong. Kalau kita mendengar ajaran, daging kita tidak pernah terusik, hati-hati. Pengajaran yang benar pasti harus mengusik akan kehidupan kita. Tetapi tentunya bukan hanya mengusik dan membuat kita jadi tertuduh, tidak ya. Tentunya ada solusi-solusi yang diberitakan, ada kasih karunia Tuhan di situ sehingga kita punya anugerah untuk berubah. Tapi yang jelas, kekristenan yang benar pasti akan mengusik akan kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara usik-mengusik tadi, ada satu hamba Tuhan klasik yang pernah bilang begini, ada sebuah lingkaran setan dalam gereja Tuhan. Ada sebuah lingkaran setan. Lingkaran setannya tuh gini katanya, khotbah yang dangkal menghasilkan jemaat yang cetek.
Jemaat yang cetek akan terus menuntut khotbah yang dangkal. Dan khotbah yang dangkal tadi akan terus memproduksi jemaat yang cetek. Jadi ini lingkaran setan yang gak akan pernah kemana-mana. Percayalah, kekristenan Bapak Ibu harus bertumbuh. Semua yang hidup pasti bertumbuh. Waktu musim pandemi dulu, pas musim pandemi kemarin, orang tiba-tiba punya banyak hobi baru. Ada yang hobinya piara anjing, ada yang tiba-tiba hobinya main sepeda. Saya nggak tahu kalau di Bali, kalau di Jakarta harga sepeda bisa naik 2-3 kali lipat. Nah, istri saya tiba-tiba punya hobi baru. Hobi baru dia tanaman. Nah, kan ada yang tanaman-tanaman juga kan. Nah, saya nggak hobi tanaman. Saya bilang itu beli tanaman, kita tinggal di apartemen. Jadi dia kalau pagi keluarin ke teras, dia siram. Saya bilang gini, beli aja tanaman plastik. Ijonya sama, bentuknya sama, kita nggak usah repot bawa ke depan siram, udah nggak bakal mati nih, iya kan? Tapi dia nggak mau, walaupun akhirnya tanamannya mati semua sih. Loh, cuma gini, segala sesuatu yang hidup itu bertumbuh. Segala sesuatu yang hidup itu bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, pilihannya cuma 2, pasti mati. Garam itu harus asin, cuma punya 2 pilihan. Kalau nggak asin, ya dia tawar, nggak ada gunanya, diinjak dan dibuang. Nah, saya mau menyodorkan 3 hal ya yang kita patut cerna tentang dunia garam ini, tentang hal garam tadi ya. Tadi hanya pendahuluan, saya ingin mengingatkan garam yang Tuhan bicara itu bicara tentang pupuk ya, untuk pupuk, untuk menyehatkan. Saudara harus cek kekristenan kita. Apakah kekristenan kita sehat? Apakah kekristenan kita bertumbuh? Jangan sampai kita hanya punya karunia panasin bangku gereja. Kita ada di gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi kita nggak pernah bertumbuh. Kekristenan kita begitu-begitu saja. Jangan-jangan kita udah jadi garam yang tawar. Itu sangat berbahaya. Nah, kalau kita lihat di Matius 5 ayat 13 yang tadi kita baca Bapak Ibu ya. Itu dikatakan kamu adalah garam dunia. Yesus tidak berkata kamu harus menjadi garam, enggak. Yesus berkata begini, kamu adalah garam dunia. Saudara tahu adalah? Ini bukan soal kamu harus menjadi, enggak. Kamu adalah. Ini berarti apa? Garam itu identitas. Kalau kita bicara garam, kita bicara identitas. We talk about identity. Identity adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Itu identitas. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang mau bilang bahwa identitas saudara adalah garam. Nah, yang paling menjadi persoalan adalah begini. Iblis selalu ingin mengacaukan identitas orang percaya. Jadi di bagian pertama ini saya mau mengajak saudara berpikir ulang tentang apa yang namanya identitas. Sebab kalau kita gagal untuk memahami, kita gagal untuk menyadari siapa identitas kita, maka kita tidak akan pernah bisa berfungsi. Nah, salah satu fungsi identitas kita adalah menjadi garam. Atau sebagai garam, sebagai garam. Tapi kalau identitas kita dikaburkan, kita tidak akan pernah bisa berfungsi sebagai garam. Iblis sejak semula ingin mengacaukan identitas. Identitas itu penting loh. Buktinya apa? Saya yakin sebagian besar saudara datang ke gereja bawa KTP. Iya atau enggak? Ya kan? Saudara bawa KTP pasti. Kalau KTP saudara hilang, saudara akan cepat-cepat bikin yang baru. Ya kan? Kenapa? Identitas itu penting. Tanpa kartu identitas, kita nggak bisa buka bank. Kita nggak bisa melakukan banyak hal, kita nggak bisa mengajukan kredit, kita nggak bisa melakukan jual beli aset dan lain sebagainya.
Begitu pentingnya identitas. Nah, iblis tahu benar akan hal ini dan iblis mau merusak identitas kita. Makanya saya mau mengajak kita berpikir ulang tentang siapa kita. Nah, saya paling suka sekali, saya baca berkali-kali, berulang-ulang, saya renungkan Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di mana saya percaya Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah blueprint daripada rancangan semula Tuhan. Kalau kita bicara blueprint itu kita bicara sebuah cetak biru. Ya, cetak biru itu kalau saudara yang berprofesi sebagai arsitek, maka sebelum memulai pembangunan sebuah bangunan pasti ada cetak biru dulu. Ya. Pasti ada cetak biru dulu. Sehingga ketika sebuah bangunan dibangun, kalau ada yang meleset, kalau ada yang melenceng, langsung ketahuan. Karena cetak biru adalah sebagai pedoman. Kenapa saya katakan Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah cetak biru? Sebab dosa belum ada. Itulah rencana semula Tuhan. Itulah rancangan semula Tuhan. Dosa belum ada. Jadi kalau saudara melihat Kejadian 1 dan Kejadian 2, saudara pasti akan menemukan banyak hal, ada banyak rahasia di sana. Saya ceritakan secara singkat aja, hanya run through saja ya. Hanya run through saja. Jadi kalau saudara misalnya melihat Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, yaitu tohu bohu kosyek gelap gulita. Kedangkalan, ketiadaan tujuan, tidak berbentuk. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Rupanya Tuhan pun sudah kasih rahasia. Kalau hidup saudara penuh dengan kedangkalan, tidak punya tujuan, tidak jelas mau ngapain, banyak kebingungan dalam hidup ini, Tuhan kasih solusi di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Firman Tuhan itu solusi atas kedangkalan hidup, atas kecetekan hidup, atas ketiadaan tujuan dalam hidup, atas kebingungan dalam hidup, firman Allah menjadi solusinya. Dan ketika bumi yang belum berbentuk dan kosong itu, Tuhan mulai mengisinya satu persatu. Alkitab berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau bumi penuh dengan kemuliaannya. Tuhan mulai mengisi bumi dengan ciptaan-ciptaannya. Tuhan mau kemuliaannya ada di atas bumi ini. Nah, singkat cerita, dari semua ciptaannya sampailah pada ciptaan terakhir. Inilah mahakarya penciptaan. Ini adalah mahakarya penciptaan. Kejadian 1 ayat 26. Ini puncak ciptaan, saudara ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kalau saudara lihat ayat-ayat ini, saya nggak bisa jelaskan sekarang satu persatu. Ini punya banyak pengertian banget. Tapi saya pengen bilang gini, hanya manusia loh yang dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa? Karakter Tuhan diinstal dalam hidup manusia. Sifat-sifat Tuhan diinstal dalam hidup manusia. Makanya pemazmur sampai bilang begini, betapa ajaib dan dahsyatnya kejadianku. Daud berkata gitu, siapakah manusia sehingga engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Memang benar, manusia itu puncak penciptaan. Kejadian 2 ayat 7, coba kita lihat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya jelaskan dulu sebentar.
Saya mau kasih kesadaran dulu. Kita harus punya pemahaman dulu siapa kita. Tahukah saudara bahwa saudara ada di dunia ini, saudara ada di bumi ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan yang merajutnya. Dan dari sekian banyak ciptaan, hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa yang dihembuskan nafas kehidupan. Inilah unsur pembentuk roh. Saudara tahu apa yang membedakan manusia dengan hewan? Siapa yang pernah nonton sirkus? Macan itu bisa dilatih. Binatang itu punya jiwa, saudara. Jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak. Saya sih nggak punya anjing, tapi saya suka nonton channel-channel anjing. Saya kadang-kadang kagum, ngeliat anjing kok bisa pinter-pinter gitu ya. Tuannya suruh naik, duduk, dia duduk tunggu. Orang pancing pakai makanan pun dia nggak mau turun, kecuali tuannya yang suruh turun. Anjing aja bisa patuh gitu loh. Kadang-kadang orang kalau tergiur dikit jatuh dalam dosa gitu kan. Saya ngeliat anjing itu bisa loh, bisa bertahan loh dia loh. Mau orang pancing pakai makanan apa, tapi kalau dia udah patuh sama tuannya, waduh. Dia tetap stay. Kalau tuannya nggak suruh turun, mau dikasih makanan segambreng, dia tidak tergoda. Anjing aja bisa loh mengendalikan dirinya. Hebat kan? Loh iya. Anjing itu bisa pinter begitu, atau harimau di sirkus bisa pinter gitu. Bisa disuruh apa aja bisa. Memang saya baca kata anjing yang dilatih pinter itu kepandaiannya seperti anak usia 5 tahun. Bisa seperti itu katanya. Jadi punya pikiran, punya perasaan, bisa nangis. Anjing juga bisa nangis kan? Hewan juga punya perasaan, ada senang, sedih ya, bisa marah ya. Kalau harimau mengaum kalau marah, anjing bisa menggereng. Punya kehendak juga, punya kemauan. Lah, lalu apa bedanya sama manusia? Apa bedanya sama manusia? Yang membedakan adalah nafas kehidupan yang adalah unsur roh. Ini cuman ada pada mahakarya Tuhan doang, cuman ada pada manusia. Tapi manusia begitu dikasih nafas kehidupan, ini nggak main-main, sebab yang kekal itu adanya di sini. Tubuh dan jiwa itu akan diganti. Roh itu yang sifatnya kekal. Alkitab bilang dia bapa segala roh. Jadi saya suka membuat sebuah dialog imajiner saudara ya dalam pikiran. Kalau saudara ke Bali Safari ya, itu kan ada Bali Safari. Di situ ada monyet kan. Mungkin monyet kalau ngelihat kita dia ngiri. Dia bilang sama temennya, nyet enaknya jadi manusia. Kenapa? Enak lah jalan-jalan pakai baju, kita di kerangkeng, kita ditelanjangin, cuman dipakein baju kalau suruh show doang. Sisanya kita dikerangkengin, nggak enak emang ya. Atau kalau kesange gitu ya, itu monyetnya nakal-nakal ya, ada yang nyolong kunci ya. Tapi tahukah saudara? Suatu saat nanti kita semua pasti menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ya. Seandainya di sana ada monyet, saya yakin monyet pasti tidak ada di tahta pengadilan Tuhan. Karena yang diminta pertanggungan jawab itu bukan hewan, cuman manusia. Karena manusia yang punya unsur pembentuk roh tadi. Tapi ketika di tahta pengadilan Tuhan, seandainya ada monyet, maka dialog imajinernya akan berganti. Kalau tadi di Bali Safari atau di Sange, monyet berkata, enak ya jadi manusia. Seandainya nanti di tahta pengadilan Tuhan, akan ada banyak manusia yang berkata gini, enak ya jadi monyet. Loh, iya, mau nyolong kunci, nyolong duit, gak dimintain pertanggungan jawab. Mungkin ada banyak manusia yang akan berkata, kalau tahu gitu gue jadi monyet. Manusia dengan kompleksitasnya, dengan kemuliaan yang Tuhan sudah investasikan dalam dirinya,
Sekarang iblis mau mencoba menggoyang hal ini. Perhatikan baik-baik. Ini sangat penting. Karena kita sedang bicara tentang identitas. Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang iblis sodorkan buat Hawa? Kalau kamu makan buah ini, kamu apa? Akan menjadi seperti Allah. Ini statement penipuan identitas. Kenapa saya bilang statement penipuan identitas? Loh, memang selama ini manusia mirip siapa? Mirip monyet? Enggak kan? Manusia itu tidak perlu makan buah. Dia sudah seperti Allah. Orang diciptakan segambar dan serupa kok. Tapi iblis mencoba mengacaukan identitas. Makanya dia bilang begini, kalau kamu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Penipuan iblis yang pertama adalah penipuan identitas. Sejak semula iblis tahu persis bagaimana mengacaukan identitas. Dan sampai hari ini tipuan itu tetap marak dan tetap berlaku. Iblis paling senang mengacaukan identitas anak-anak Tuhan. Makanya berapa banyak anak-anak Tuhan sekalipun sudah menjadi orang Kristen tetap melihat dirinya. Aku cuman cacing kremi, remahan rengginang, debu tanah yang diinjak-injak. Iblis coba kacaukan identitas sampai kita gak mengenali siapa diri kita. Dan dengar baik ini, selalu dalam Alkitab, ketika Tuhan memulihkan seseorang, yang Tuhan lakukan adalah pemulihan identitas. Percaya gak? Yohanes 1 ayat 12 kita lihat. Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Ada ayatnya? Oke, saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di sini digunakan kata exousia, bukan dunamos. Yang sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai hak. Semua yang menerimanya diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa lihat apa yang Tuhan kasih pertama? Identitas. Tuhan kasih langsung identitas sebagai anak-anak Allah. Sebab orang tidak akan bisa berfungsi maksimal kalau identitasnya dirusak. Dosa selalu punya sifat mengurangi nilai. Ingat itu. Dosa selalu punya sifat mengurangi nilai. Makanya Roma 3 ayat 23 ketika dikatakan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu dalam bahasa Yunani hystereo, sebenarnya juga dapat diartikan kekurangan. Sebab memang dosa selalu punya sifat mengurangi nilai. Begitu dosa masuk, nilai berkurang. Identitas dirusak. Makanya Tuhan harus kasih pertama identitas yang Tuhan pulihkan. Saya nggak tahu saudara menyadari atau tidak, kalau saudara baca perumpamaan anak yang hilang, Lukas pasal 15, saya ceritakan singkat aja, kita nggak bisa baca semua ayat ya. Kalau muka-muka saudara di sini muka katam Alkitab semua udah hafal semua lah ya. Saya ceritakan singkat, seorang ayah punya 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Si bungsu minta warisan duluan. Dan dia pergi tinggalkan rumah, dia berfoya-foya. Uangnya habis, hidupnya berantakan. Lalu dia bekerja sebagai penjaga babi. Saat bekerja mungkin tuannya kejam,
Singkat cerita, dia mau makan pun susah. Dan dia hanya makan makanan babi, ampas-ampas babi. Dan dia mulai teringat, aduh kayaknya penjaga babi di rumah bapak gua juga gak susah begini deh. Dia mulai teringat akan hal itu. Dan dia mulai punya ide, kalau gitu saya pulang aja deh. Saya pulang, saya mau bilang sama bapak, Pak, saya mau kerja aja jadi penjaga babi. Lihat, dosa selalu punya sifat mengurangi nilai. Dia sudah gak sadar lagi dirinya anak. Makanya yang di otak dia kalau dia pulang, dia mau jaga babi aja. Nah, singkat cerita, dia pulang. Lukas 15 ayat yang ke 21 aja mungkin langsung, atau 22. Ya, 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara bisa lihat, anak itu identitasnya sudah rusak. Dosa merusak identitasnya. Makanya dia mau pulang hanya sebagai penjaga babi. Dia sudah gak bisa lagi ngelihat dirinya sebagai anak. Tapi lihat apa yang papanya lakukan. Begitu dia pulang, langsung dikasih jubah dan cincin. Itu lambang apa saudara? Itu kan lambang otoritas. Apa sih yang papanya mau bikin? Yang papanya pertama pulihkan identitasnya. Hei, kamu bukan penjaga babi, kamu anak saya. Ya. Makanya selalu saya katakan, ketika Tuhan pulihkan kita, hal pertama yang Tuhan pulihkan itu identitas. Sekarang saya mau ajak saudara melihat diri kita. Identitas itu kan bicara cara kita, melihat diri kita. Saya percayalah kalau fungsi garam mengawetkan atau menjadi pengaruh, saudara udah banyak dengar dari pengkhotbah lain. Saya mau coba ambil dari angle yang lain. Supaya saudara bisa berfungsi itu loh. Karena kalau identitas kita rusak, kita gak bisa berfungsi jadi garam. Gak bisa. Identitasnya dulu harus dipulihkan, ini penting. Kalau identitas kita rusak, kita melihat diri kita aja, itu rusak. Bagaimana kita bisa berfungsi maksimal seperti yang Tuhan inginkan? Makanya sekarang Tuhan perlu membuka mata rohani kita dulu. Supaya kita bisa melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, orang yang identitasnya rusak tidak bisa menerima janji Tuhan. Mau ayatnya? Ada loh ayatnya lah. Percaya gak? Ada loh. Coba lihat. Bilangan 13 ayat 33. Orang yang identitasnya rusak tidak bisa menerima janji Tuhan. Saudara tahu ini kisah apa? Ini kisah Musa mengirim 12 pengintai. Ingat kisah itu? 12 pengintai. 10 orang balik, ini kan 12-12-nya. Melihat kondisi yang sama, bertemu dengan orang yang sama. Tapi ada kelompok satu yang terdiri dari 10 orang, laporannya beda. Sama kelompok 2 yang terdiri dari Yosua dan Kaleb. Coba kita lihat kelompok yang pertama, yang 10 orang tadi. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ini kan 10 pengintai. Lihat ini, statement of identity. Dan kami lihat diri kami seperti ini kan statement of identity. Ini kan statement identitas. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara tahu belalang? Kalau belalang lihat botol ini juga gede saudara. Ya belalang. Iya kan?
Makanya tadi saya katakan, kalau identitas tidak dipulihkan, cara kita melihat diri kita salah, kita bukan hanya tidak bisa berfungsi maksimal, bahkan kita nggak bisa menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Nggak bisa. Ini kan 10 pengintai ini identitasnya rusak. Nah makanya sekarang begini, saya mau membawa sebuah pemahaman dulu kepada saudara. Bahwa saudara harus tahu, saudara adalah mahakarya Tuhan. Saudara adalah gambar dan rupa Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara diampuni oleh Tuhan. Saudara diterima oleh Tuhan apa adanya. Tapi sekarang saudara juga harus tahu, Tuhan tidak akan membiarkan saudara apa adanya. Stop melihat dirimu dengan cara yang salah. Mulai melihat dirimu dengan cara Tuhan melihatmu. Baru saudara identitas dipulihkan, saudara bisa berfungsi. Salah satunya sebagai garam dalam dunia ini. Nah, hal yang kedua yang saya mau ajak saudara lihat. Ya. Kalau Alkitab katakan tadi bahwa di Matius 5 ayat 13 di ayat kunci kita, kamu adalah garam dunia. Nah, saya coba cek dalam bahasa aslinya, sebenarnya itu bukan garam dunia, tetapi kamu adalah garam di bumi. Salt of the earth. Kata yang digunakan G, bukan kosmos. Nah, saudara harus punya pemahaman gini. Ada beda antara dunia dan bumi. Bumi itu bicara lokus, itu bicara tempat. Kita tinggal itu di bumi. Tapi kalau bicara dunia itu bicara sistem. Kalau bicara dunia itu bicara sistem. Nah, kamu adalah garam dunia. Nah, sebenarnya saya lebih suka dengan terjemahan kamu adalah garam di bumi. Sebab kita punya tugas, ya, kita punya tugas sebagai anak-anak kerajaan. Kita punya tugas untuk membawa pengaruh. Kalau kita bicara garam adalah pengaruh, kita punya tugas selama kita tinggal di bumi ini, kita harus bisa membawa sistem yang lain. Bumi yang telah dirusak dengan dosa, itu sistem dunia yang bekerja di dalamnya. Sistem dunia itu apa? Kedagingan, keangkuhan hidup, kesombongan, dan keinginan mata. Itu kan yang ditulis 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kedua atau yang kelima? 2, ayat 17 ya. Kita hidup di bumi, tapi kita harus belajar hidup dengan sistem yang berbeda. Ini penting, saudara. Ini penting. Kita hidup di bumi, tapi kita tidak bisa hidup dengan sistem dunia. Anak kerajaan harus hidup dengan sistem kerajaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menggarami bumi ini dengan sistem kerajaan? Kuncinya ada di Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalau kita tidak menemukan ini, kita akan sangat mudah sekali kita jatuh pada sistem dunia. Kita hidup di bumi menjadi orang Kristen, tapi sistem yang kita gunakan sistem dunia, bukan sistem kerajaan. Kalau kita nggak paham ini. Nah, karena kita ini buatan Allah, nah ini yang tadi saya bilang. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, we are God masterpiece. Ini ayatnya. Nah, tapi kita teruskan. Diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, nikmati, kunyah ayat ini baik-baik. Kalau saya tanya sama saudara, apa pekerjaan saudara? Apa jawabmu? Ada yang berkata, saya banker pak, saya dokter, saya accountant, apalagi? Banyak orang tidak bisa membedakan
job dengan work. Nah ini susah dalam bahasa Indonesia semua pekerjaan. Tapi dalam bahasa Inggris ada yang namanya job, ada yang namanya work. Kalau saya bertanya, apa pekerjaan saudara? Rata-rata orang jawabnya job. Kenapa saya bilang jawabnya job? Karena nanti kalau ditanya pertanyaan selanjutnya, apakah engkau bisa pensiun dari pekerjaan itu? Jawabannya bisa, pasti bisa, sebab job. Tapi dengar baik ini, you can lose your job, but you can lose your work. Saudara bisa kehilangan job, tapi saudara tidak bisa kehilangan work. Work itu ergon, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tahukah saudara, dalam hidup saudara, Tuhan sudah menginstal sebuah ergon yang menjadi tugas saudara untuk saudara kerjakan. Kalau saudara baca Injil Yohanes, itu adalah kata ergon yang terbanyak muncul di situ. Setiap kali Yesus berkata, aku harus melakukan pekerjaan Bapakku, itu kata ergon muncul. Kalau kita hanya berhenti sampai job, tapi kita tidak mengenali ergon kita, jangan-jangan kita bekerja hanya untuk mencari uang. Jangan-jangan kita bekerja hanya untuk memburu uang. Dan saya harus beritahu, uang tidak ada dalam sistem kerajaan. Uang itu kan cuma alat tukar yang digunakan sistem dunia. Tidak ada masalah kita menggunakan uang. Karena kita masih berada di bumi ini. Tapi kalau kita hanya tahu job, tapi kita tidak pernah tahu apa yang menjadi work kita, pekerjaan baik yang Tuhan install dalam hidup kita, saya khawatir kita sulit berfungsi maksimal untuk menjadi garam. Atau sebagai garam tadi. Saudara mungkin seorang dokter, tapi kan beda. Kalau orang yang menemukan ergonnya, pekerjaan baik dalam profesinya itu, ada panggilan Tuhan dalam profesinya itu, dia akan menjadi dokter yang berbeda. Jadi bisa dua orang sama-sama jadi dokter nih. Tapi yang tahu ada ergon di dokter itu, dan hanya sebagai job, itu dua hal yang berbeda. Bahkan yang paling mengerikan apa? Bisa loh, jadi pendeta juga nggak tahu ergon, taunya job, makanya jadi imam profesional. Bisa, kenapa jadi nggak bisa? Nah itu kalau saya suka bahasakan tuh imam profesional. Bahaya banget kan? Bisa pelayanan, main musik, nyanyi, udah imam profesional aja semua. Ya kan? Kalau kita hanya tahu job, kita nggak tahu ergon. Dalam profesi apapun yang Tuhan panggil kita, temukan panggilan Tuhan di profesi itu. Kalau kita tidak menemukan ergonnya di mana, kalau kita tidak ketemu dengan pekerjaan baik yang Tuhan install di sana, kita sulit untuk berfungsi, untuk menggarami hal tersebut. Di mana itu yang sebetulnya jadi ultimate tugas kita. Sebab kita harus datang dengan sistem yang berlawanan. Kita kan mau datang dengan sistem kerajaan. Itu yang saya sebut dengan peperangan rohani. Kita datang dengan spirit yang berlawanan. We come with opposite spirit. Tapi kalau kita bergerak dalam sistem yang sama, kita susah untuk menggarami. So, PR saudara tadi yang pertama, pulihkan identitas. PR yang kedua, temukan ergonmu. Ini memang kagak mudah semua ya. Saudara jangan bilang, ini pastor dari Jakarta datang bikin kasih kita PR banyak-banyak. Ya tapi memang harus begitu, gimana habis? Saya pun berjuang untuk hal itu.
Hal ketiga, sebagai penutup, pemain musik boleh maju ke depan. Worship leader juga boleh membantu. Saya hanya mau bilang gini, kalau saudara lihat Matius 5 ayat 13, setelah kamu garam dunia, langsung Yesus sambung dengan gini, terang dunia, ya kan? Habis garam dunia, Yesus langsung sambung dengan terang dunia. Memang ini ada dua model kontras yang Yesus sodorkan. Garam itu meresap, terang itu terpisah. Kalau terang itu kan langsung memisahkan kan? Terang itu langsung memisahkan antara yang terang dan gelap. Kalau terang datang, gelap otomatis pergi. Kegelapan tidak perlu ditengking. Kalau terang datang, otomatis kegelapan itu pergi. Ya. Terang selalu punya sifat terbuka. Gelap selalu punya sifat sembunyi-sembunyi, ya. Pak, yang sembunyi-sembunyi dari istri itu kegelapan, Pak. Ingat, Pak, ya. Istri juga ya, yang sembunyi-sembunyi dari suami, Bu, itu kegelapan, Bu. Cuman kegelapan doang yang selalu mau ngumpet-ngumpet. Ingat itu. Oke, garam meresap, terang terpisah. Garam tak dikenali, terang nyata bedanya, ya. Terang itu nyata bedanya. Kalau garam saudara taruh di sop, memang kita udah nggak bisa lihat lagi bentuknya. Ya, garam intrakultural, terang counterkultural. Nah, jadi ada dua ekstrim di sini. Ekstrim pertama, kompromisme, itu terlalu larut sampai hanyut. Ya, jadi ada dua ekstrim nih. Yang pertama kompromisme, terlalu larut sampai hanyut. Yang kedua, isolasionisme, isolasi, terlalu terpisah sampai jadi arogan. Nah, jadi ketika Tuhan menyodorkan garam dan terang, ini sebenarnya dua model yang sangat kontras. Antara kutub kompromisme kalau kita jatuh pada satu ekstrim, atau kutub isolasionisme. Tapi disinilah seni kehidupan kekristenan. Ya, garam dan terang adalah kontras, tetapi seni hidup Kristen larut tapi influencing. Nah, saya nulis satu buku tuh tentang Art of Life. Saya cuma bawa 3 doang, saya titip buat Om Arifin. Ya, nah, saya kagak bisa bawa banyak-banyak. Kalau saudara tertarik beli, coba itu saya dipublish sama JBCC, sama Insight Unlimited di Tokopedia, di Shopee ada tentang Art of Life, seni kehidupan. Nah, garam dan terang itu sebenarnya seni kehidupan kekristenan. Ya. Di mana kita bisa larut, tapi kita tidak kehilangan esensi kita. Ya. Nah, saudara, saya berdoa supaya kita punya cara pandang terhadap diri kita yang benar dulu. Saudara, kalau pada hari ini datang, saudara mungkin merasa aku gagal, aku hancur. Hidupku berantakan. Tuhan gak sayang lagi sama aku. Tuhan gak bisa ampuni aku. Aku udah terlalu brengsek. Aku udah terlalu rusak. Saya mau bilang jangan biarkan iblis menipu identitasmu. Kita tundukkan kepala. Mungkin saudara datang pada sore hari ini. Saudara bilang, rumah tanggaku tidak bisa tertolong lagi. Hidupku sudah gak mungkin bisa dipulihkan lagi. Dengar baik. Dosa memang selalu punya sifat mengurangi nilai. Tapi kabar baiknya Alkitab juga berkata, Ia Allah yang setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, Ia akan mengampuninya. Dan Tuhan pasti pulihkan. Dan ketika Tuhan pulihkan, yang Tuhan pulihkan paling pertama adalah identitas. Jangan lagi mau ditipu iblis. Jangan lagi melihat dirimu kerdil, melihat dirimu hina, melihat dirimu hanya seperti remahan debu. Alkitab berkata, kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Mungkin selama ini saudara dianggap kecil, saudara dianggap remeh, saudara dianggap gak berguna sama lingkungan saudara, sama sekeliling saudara. Tapi ada kabar baik yang saya mau beritahu. Tuhan berkata, Alkitab berkata, Tuhan yang menenun,
masing-masing kita sejak dari kandungan ibu kita. Tuhan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Saya tidak tahu dengan pergumulan apa yang saudara datang. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, itu aku. Kalau aku boleh jujur, aku merasa diriku tidak layak. Kalau aku boleh jujur, aku merasa diriku udah hancur banget. Kalau aku boleh jujur, gambar diriku, identitasku saat ini rusak. Aku seperti anak yang hilang. Tapi ingat, ketika anak yang hilang itu pulang, Tuhan kembalikan identitasnya. Jika itu doamu, dimanapun saudara duduk, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Jangan nengok kiri kanan. Engkau lihat Tuhan, anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dada pada saat ini. Mereka yang berkata, Tuhan, pulihkan kehidupanku. Pulihkan identitasku. Ampuni aku Tuhan. Aku pulang. Aku pulang. Mungkin lingkungan, teman, saudara udah memberikan cap stempel yang sangat buruk terhadap hidupku. Tetapi aku dengar firman Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan identitasku. Bapa dalam sorga, Engkau yang menjamah. Roh Kudus, Engkau yang menjamah. Setiap anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dadanya, Engkau yang melihat pergumulannya Tuhan. Engkau yang melihat. In the name of Jesus I pray. Touch Holy Spirit. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka yang bergumul dengan identitasnya. Jamah mereka yang melihat dirinya dengan salah. Aku berdoa supaya Tuhan buka mata rohaninya. Supaya mereka bisa melihat diri mereka seperti Tuhan melihat mereka. In the name of Jesus. Silakan turunkan tangan. Atau saudara bergumul, Tuhan, aku mau menemukan ergon, pekerjaan baik yang Tuhan install itu. Supaya kalau aku bekerja bukan untuk uang, bukan hanya untuk job, tapi aku menemukan panggilan Tuhan di profesi itu. Supaya aku maksimal. Jika itu doamu, taruh tangan kanan saudara di dada. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dada, yang bergumul berjuang, ingin menemukan panggilan Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan sudah install dari awal. Dari awal kehidupannya. Aku berdoa Tuhan, berikan hikmat, buka mata rohani kami, buka pemikiran kami, buka roh kami, supaya kami mengenali panggilan Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan buat kami, yang dimana selama kami hidup, kami akan mengerjakannya terus. Tidak ada kata pensiun untuk ergon. Selama kita dikasih nafas sama Tuhan, berarti pekerjaan itu harus kita kerjakan. Aku berdoa Tuhan, mari buka mata rohani kami, buka telinga kami, supaya kami bisa dengar-dengaran dengan Engkau. Kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat, kami bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kami bisa memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. I pray Lord, in the name of Jesus, thank you Lord. Mari saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan tadi yang terakhir, aku punya Tuhan yang besar, refnya saja. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Dengan iman aku punya Tuhan yang besar.
Saya percaya malam ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Berkat bukan berbicara mengenai materi. Berkat bukan bicara mengenai popularitas. Berkat bukan berbicara segala kemegahan yang dunia katakan. Tapi berkat berbicara mengenai kita tahu destiny kita. Kita tahu passion kita. Tadi pastor daripada Wigan berkata jelas sekali. Kenapa orang kehilangan identitas? Karena yang pertama dihancurkan itu adalah identitas. Waktu identitas diri kita hilang, kita sudah tidak lagi menjadi manusia yang mengerti arah tujuan kita. Yang kedua bicara mengenai panggilan. Dan yang ketiga saya mau bilang gini, goal daripada orang Kristen, orang percaya, itu adalah serupa dengan Tuhan. Bukan saudara menjadi orang yang hebat dunia ini, saudara akan gagal. Tapi serupa dengan Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Sudah belum kita berkata gini, kamu serupa dengan Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Serupa dengan Tuhan. Amin. Orang yang serupa dengan Tuhan akan dicari di mana-mana. Karena dia tahu wajah ini gak ada di dunia. Karena kita adalah DNA-nya kerajaan Allah. Amin. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah daripada seluruh warga kerajaan yang belum menerima daripada perjamuan kudus ini? Roti dan anggur ada? Boleh angkat tangan saudara belum? Yang belum terima, yang belum terima. Oh ada di belakang, tolong para share, tolong angkat tangannya tetap. Tolong dibantu. Ada lagi saudara yang belum? Haleluya, kalau sudah persiapkan diri kita. Saudara kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara perhatikan dan dengar firman Tuhan ini. Setiap kali kita mengadakan perjamuan ini tidak main-main. Ini bicara mengenai satu iman, keputusan yang menyatakan bahwa berkata begini, Tuhan aku menyatu dengan Engkau. Menyatu dengan Kristus. Waktu kita menyatu, tidak boleh lagi ada sesuatu yang lain. Apapun juga, termasuk pelayanan kita. Kalau saudara ada campuran, maka saudara tidak akan bisa menyatu dengan dia. Malam ini kita berkata, Tuhan aku menyatu dengan tubuh Kristus. Waktu kita menyatu, maka kehidupan kita sedang masuk dalam satu pergerakan Tuhan. Dan kehendak Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Angkat tinggi-tinggi. Thank you Jesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan in Jesus name. Orang yang bersatu dengan Tuhan, hidupnya semakin hari akan berbeda. Ya saudara, pengaruhnya akan semakin lebih dahsyat. Dan orang yang mengalami ini, di mana dia berada, bukan membuat orang diberkati, tapi hidupnya akan menjadi inspirasi dan menjadi agen perubahan saudara. Amen. Kita bersyukur buat cawan ucapan syukur ini. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah tidak ada perjanjian. Setiap kali saya mengangkat cawan ini, saya ingat, saya kutip dari seorang hamba Tuhan. Saudara perhatikan ini benar. Waktu malaikat jatuh dalam dosa, dia gak terlalu pusing, tidak peduli. Tapi waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia sangat-sangat perhatian luar biasa. Dia turun, dia lepaskan semuanya. Dia menjadi sama seperti saudara. Dan dia melepaskan semua. Dia tujuan apa? Supaya kita diselamatkan, dikembalikan. Tadi dikatakan oleh Pastor Wigan, ke dalam satu rencana dia yang sempurna. Keserupaan dengan Allah kita, dengan Yesus. Saudara sulung kita, amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita.
tinggi-tinggi angkat kedua tangan kita. Sembah Tuhan. Angkat suara saudara semuanya. Mari ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima semuanya. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, ucap syukur. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Heralaba sekeriala mata karalamo. Heralamashe. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat hati saudara. Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan nama-Mu. Kami muliakan. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kerajaan-Mu datang. Kebenaran-Mu memerintah. Mari berikan beberapa menit ini penyembahan buat Raja. Yes Lord, dari hati yang mengasihi. Hiralaba sekerialamu. Jesus, Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan terima kasih. Roh Kudus semua di tempat ini. Kami tidak sama seperti waktu datang. Kami adalah garam dan terang dunia Tuhan. Terima kasih buat identitas ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Duduk kembali. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tinggi-tinggi saudara, kita akan terima blessing. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Allah turun dalam kehidupanmu. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Di mana engkau berada, mari memberikan satu dampak dan fungsi. Sehingga waktu orang berjumpa dengan hidupmu, orang berkata aku mau sembah dan aku mau ikut Tuhan Yesus yang kamu ikuti. Karena aku melihat hidupmu benar-benar mencerminkan Kristus. Terimalah berkat daripada Bapa, persekutuan kasih Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom.